Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih melanjutkan penurunan dan ditutup turun 0,83% ke angka 5058. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang sudah turun di bawah support kuatnya dan berpeluang untuk bergerak downtrend dan sebaiknya kita hindari. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham ACE. Saham ACE pada perdagangan hari ini ditutup turun 2% lebih ke harga 1.520. Bisa kita lihat di grafik, hari ini ACE telah turun di bawah daerah support kuatnya di EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 1.545. Jadi yang sebelumnya ACE masih bergerak sideways, tapi pelan-pelan sudah mulai turun dan saat ini telah berada di bawah garis EMA 150. Apabila besok terkonfirmasi ACE break dari daerah support ini, maka ACE akan bergerak downtrend. Jadi setelah sebelumnya bergerak sideways, kedepannya akan bergerak downtrend apabila terkonfirmasi turun dari support kuat ini. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga telah mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 2% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada penurunan hari ini. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing masih terus melakukan distribusi pada saham ACE. Jadi seperti penjelasan tadi di awal, apabila besok ACE masih melanjutkan penurunan, maka ACE terkonfirmasi telah break dari support kuat ini dan berpeluang untuk turun menuju support berikutnya di harga 1.400. Di sekitar daerah sini. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ACE di harga atas, pertimbangkan untuk cut loss apabila support kuat ini terlewati. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, apabila teman-teman ingin spekulatif buy, paling amannya adalah tunggu di harga 1.400. Jadi apabila terlihat ACE mulai naik saat menyentuh atau mendekati harga ini, teman-teman baru entry dan sebaiknya hanya trading jangka pendek dan swing trade. Jadi beli sekitar harga 1.400-an, apabila saat mendekati harga 1.500-an ACE mulai turun, sebaiknya take profit saja. Selanjutnya saya akan menganalisa saham JPFA. Saham JPFA pada perdagangan hari ini ditutup turun 0,44% ke harga 1.115. Bisa kita lihat di grafik, hari ini JPFA telah turun di bawah daerah support di EMA 50. yang berada di sekitar harga 1.130. Dan secara tren jika kita lihat, JPFA sebenarnya masih bergerak sideways. Jadi sebelumnya sempat turun menyentuh daerah support di harga 1.000. Setelah menyentuh daerah support ini berhasil rebound, berhasil break dari garis EMA 50, tetapi saat menyentuh daerah resisten di EMA 150, JPFA masih gagal break. Setelah gagal break, langsung turun menembus daerah support di EMA 50 dan saat menyentuh daerah support di harga 1.000, JPFA berhasil rebound kembali. Tapi saat ini terlihat JPFA masih gagal naik menembus garis EMA 50. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar malah melakukan akumulasi. Sedangkan asing masih melakukan distribusi pada saham JPFA. Jadi dari data yang kita dapat, besok JPFA masih ada peluang untuk naik kembali menuju garis EMA 50 atau berada di atas garis EMA 50. Karena hari ini bandar malah terlihat melakukan akumulasi. Tapi apabila kita lihat grafik yang ada, karena garis EMA 50 dan garis EMA 100 lumayan dekat, walaupun dalam minggu ini JPFA berhasil naik kembali di atas garis EMA 50, ada peluang JPFA untuk turun kembali saat menyentuh daerah resisten kuat ini, yang saat ini berada di sekitar harga 1.190 sampai 1.200.
Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham ini sebenarnya paling amannya adalah tunggu di garis support di harga 1000. Karena jika kita perhatikan support di harga 1000 ini telah 2 kali membuat JPFA berhasil rebound. Jadi apabila JPFA turun mendekati harga 1000 dan rebound, kita entry, peluang kita untuk profit akan lebih besar daripada kita entry saat naik di garis EMA 50 ini. Karena apabila kita pada saat naik kita entry sudah dekat dengan resisten, bisa saja langsung turun kembali. Jadi untuk best buy-nya sebaiknya tunggu di harga 1000 untuk teman-teman yang ingin investasi maupun trading. Berikutnya saya menganalisa saham Indi. Saham Indi pada perdagangan hari ini ditutup turun 3% lebih ke harga 910. Bisa kita lihat di grafik, saat ini Indi telah turun kembali menuju support kuatnya di EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 920. Minggu lalu Indi juga sempat turun menyentuh daerah support ini dan berhasil rebound. Tapi saat naik menyentuh daerah garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 950, Indi masih gagal naik dan turun kembali menuju support di EMA 150. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga telah mengarah ke bawah. Dan untuk tren jika kita lihat, sebelumnya Indi bergerak downtrend, berhasil break dari garis EMA 50, berhasil break dari garis EMA 150 dan bergerak uptrend. Tapi saat menyentuh harga 1100, Indi masih gagal break dan mulai bergerak sideways. Setelah beberapa kali bergerak sideways dan gagal break dari resisten ini, kita lihat dalam 2 minggu terakhir ini Indi mulai turun kembali. Dan saat ini masih bertahan di atas support kuat di EMA 150. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary jika kita lihat, bandar melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing masih terus melakukan distribusi pada saham Indi. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman sudah mempunyai saham ini di harga atas, sebaiknya cut loss atau take profit apabila terlihat Indi gagal bertahan di atas daerah support kuat di EMA 150 ini. Karena apabila support kuat ini gagal bertahan, maka Indi akan mulai bergerak downtrend kembali dan berpeluang untuk turun menuju support berikutnya di harga 750. Dan apabila support di harga 750 juga gagal bertahan, maka Indi berpeluang untuk turun menuju support berikutnya di harga 650 yang sempat dicapai Indi pada bulan Juli kemarin. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham Indi, apabila berhasil turun dari daerah support kuat ini, sebaiknya jangan entry dulu karena Indi sudah mulai bergerak downtrend dan bisa saja penurunan downtrend ini akan membuat Indi akan lama untuk bangkit kembali. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham CTRA. Saham CTRA pada perdagangan hari ini ditutup turun 3% lebih ke harga 660. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini CTRA mulai bergerak downtrend karena telah turun menembus daerah support kuatnya di EMA 150. Dan minggu ini jika kita lihat CTRA sempat rebound dari support di harga 600 dan saat berusaha naik kembali di atas garis EMA 50 terlihat masih gagal. Dan hari ini telah turun kembali di bawah garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 685. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing masih melakukan distribusi pada saham CTRA. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya CTRA masih berpeluang untuk melanjutkan penurunan dalam 1 minggu ke depan. Jadi dalam 1 minggu ke depan CTRA masih akan bergerak downtrend dan berpeluang untuk turun menuju support kuatnya di harga 600. Support di harga 600 ini merupakan support yang lumayan kuat karena telah beberapa kali CTRA berhasil bertahan di atas daerah support ini dan rebound. Jadi untuk teman-teman yang ingin entry membeli saham CTRA, paling amannya adalah tunggu di sekitar harga 600.
Apabila terlihat rebound, teman-teman bisa entry dan take profit saat terlihat masih gagal break atau naik menembus garis EMA 50 atau 150 yang saat ini berada di sekitar harga 720. Dan untuk teman-teman sudah mempunyai saham CTRA di harga atas, selama masih bertahan di atas harga 600, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.